Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Pasan akan ceritakan salah satu kisah dari buku 50 cerita Islami terbaik untuk anak. Disimak ya. Cerita ini tentang tukang semir yang soleh. Disimak ya. Seorang laki-laki miskin bekerja sebagai tukang semir sepatu. Walaupun miskin, ia tetap rajin beribadah, sebagaimana kebanyakan orang. Ia juga bermimpi bisa naik haji di suatu saat nanti. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, ia menabung upah dari menyemir sepatu. Uang yang dikumpulkan tidak pernah mencukupi ongkos naik haji yang dibutuhkan. Namun karena sabar, akhirnya tabungan hajinya pun cukup untuk naik haji. Begitu bergembiranya si tukang semir karena uang tabungannya sudah cukup, namun tiba-tiba ia kaget karena tetangganya sakit parah dan butuh uang untuk berobat. Si tukang semir segera mengunjungi tetangganya yang juga miskin. Ini sama-sama miskin nih teman-teman. Tetangganya itu merintih menahan sakit. Karena iba atau kasihan, si tukang semir memberikan semua tabungan hajinya untuk berobat tetangganya. Ia memang batal naik haji, tapi hatinya tetap senang karena bisa memberikan harapan dan ketenangan kepada tetangganya yang ditimpa musibah. Si tukang semir kembali melakukan pekerjaan sehari-harinya seperti biasa. Sementara itu di kampung sebelah terdengar beberapa saudagar kaya juga naik haji. Ketika berada di padang Arafah, sebagian jamaah haji tertidur pulas. Sang saudagar pun tertidur pulas di tengah-tengah keramaian. Sang saudagar bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah di antara kami yang diterima hajinya oleh Allah tahun ini?" Nabi Muhammad menyebutkan nama si tukang semir sepatu itu. Sang saudagar terkejut. "Wahai Nabi Muhammad, siapa dia dan berasal dari mana?" "Dia hamba Allah dari kampung tetanggamu." Saudagar tidak percaya. Mana mungkin ada seorang yang naik haji dari kampung itu. Semua penduduknya miskin. Penghasilan mereka tidak mencukupi ongkos naik haji. Tiba-tiba ia terbangun dari tidur pulasnya. Nah, tadi percakapan seorang saudagar tersebut dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Setelah pulang kampung, ia mencari orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya tersebut. Ternyata dia hanyalah seorang tukang semir yang miskin. "Aku belum pernah pergi haji, tetapi barangkali niat, kerja keras, dan tekadku untuk membantu tetanggaku sehingga Nabi Muhammad menyebutku sebagai orang yang makbrur dalam hajinya," jawabnya dengan merendah. Hikmah dari cerita tersebut adalah teman-teman bahwa kita harus belajar dari tukang semir tersebut. Walaupun hidupnya sederhana, tapi ia rela berkorban untuk tetangganya, dan ia pun tetap percaya kepada Allah akan setiap rezeki ada untuknya saat dia berniat baik dan dia ingin mengamalkan rukun Islam yang kelima dalam ajaran agama kita. Nah, seperti itulah teman-teman, di saat kurban ini pun orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji. Dari itu mereka datang ke rumah Allah di tanah suci di sana di Mekah dan berkumpul bersama untuk beribadah kepada Allah. Semoga kelak kita pun selain dapat berkurban, kita juga dapat melaksanakan ibadah haji yang telah Allah selalu pastikan kepada orang-orang muslim untuk dapat dikerjakan sebagai rukun Islam yang ke-5, yang terakhir jika mampu, dan kita akan segera menyenggarkan diri untuk mampu saat kita beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelak kita dapat
pergi ke tanah suci. Sekian cerita dari si tukang semir tadi. Semoga menjadi penyemangat untuk kita berbuat kebaikan selalu, dan semoga untuk kedepannya kita dapat selalu melakukan banyak-banyak hal baik untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.